Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pak Samuan, GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Di minggu saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan sebagai kekuatan dan makanan rohani di dalam kehidupan iman kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami selalu dituntun, disertai, dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan akan memberkati kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, persiapkanlah hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 43 sampai ayat 51. Demikianlah sabda Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh Nabi dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita ketika kita mau membeli atau memilih barang, tentunya kita akan mencari toko ataupun tempat di mana wilayah atau toko itu pasti yang ramai, yang terkenal, yang sudah terbukti barang-barangnya juga bagus dan bahkan mencari barang yang branded. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, hal itu dilakukan agar seseorang yang ingin membeli atau mencari sesuatu barang itu bisa mendapatkan kepuasan yang nantinya juga bisa diceritakan, "Wah, iki tuku ning kene, barangnya bagus." Tidak akan kecewa jika kita membeli di situ. Bacaan kita Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Di situ diceritakan kesaksian Yohanes Pembaptis tertuang dan didokumentasikan secara abadi di dalam seluruh tulisan Injil Yohanes. Nilai penting yang tertulis dalam perikop bacaan ini yaitu ketika ada sebuah peristiwa Yesus sedang memilih atau mencari orang-orang untuk dijadikan murid-muridnya untuk membantu dan bahkan meneruskan karya pelayanan
Tuhan Yesus di dunia ini. Ada di antara yang terpanggil menjadi murid Yesus, mereka sebelumnya murid Yohanes Pembaptis. Salah satunya yaitu Andreas. Yohanes 1 ayat 40. Demikian pula di antara murid-murid Yesus ada yang memiliki pertalian saudara atau masih ada saudara. Cara dan peristiwa yang menyertai proses pemanggilan mereka ternyata masing-masing memiliki keunikan. Masing-masing memiliki ciri khas yang sangat unik dan luar biasa ketika Allah ingin berkarya, memanggil dan memakai para murid untuk meneruskan karyanya di dunia ini. Kalau kita lihat Filipus secara langsung diajak oleh Tuhan Yesus, langsung ketemu, langsung dipilih, langsung diajak. Yesus berkata, ikutlah aku. Tanpa basa-basi, Tuhan Yesus ketika pertama kali bertemu oleh Filipus, ternyata Tuhan Yesus langsung mengajak Filipus agar ia mau mengikuti dia. Sementara yang lain oleh ajakan saudara-saudara mereka yang sudah lebih dahulu bertemu dengan dan juga menjadi murid-murid Yesus. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Natanael. Diajak oleh Filipus dengan berita bahwa Filipus telah bertemu dengan Yesus, yaitu anak Yusuf dari Nazaret. Tetapi Natanael tidak percaya. Apakah benar seorang nabi, seorang raja, seorang Mesias itu berasal dari Nazaret? Karena Nazaret ternyata tidak bisa ditemukan di dalam peta dunia. Baru bisa muncul dan dikenal oleh dunia melalui peristiwa kelahiran Yesus, yaitu Yesus yang berasal dari Nazaret. Baru semenjak itu Nazaret mulai terkenal, mulai dilihat dan bahkan dikunjungi oleh banyak orang untuk menemukan di mana dahulu Tuhan Yesus berasal, di mana tempat tinggalnya, hal-hal apa yang dilakukan ketika ada di Nazaret. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sesuai isi yang tertulis di dalam kitab Musa, ayat 45, Natanael meragukannya, hingga akhirnya saat Natanael bertemu langsung dengan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus sanggup menyatakan pengetahuannya dengan tepat dan keberadaan Natanael sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Yesus. Natanael ditemukan atau didapati Yesus di bawah pohon ara. Oleh sebab itu, dari cerita ini, berdasarkan pernyataan ini, membuat mata dan hati Natanael terbuka. Sebab ia kagum bagaimana Yesus bisa mengenal dan melihat keberadaannya dengan tepat jauh waktu sebelum ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Natanael yakin dan berucap, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, ternyata Allah itu memiliki rencana. Allah sudah menentukan pilihannya di dalam kehidupan kita masing-masing agar kita ini mau menjadi murid Tuhan Yesus dan mau dipakainya untuk meneruskan karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita ini merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu, dan bahkan merasa tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi melalui bacaan ini, peristiwa yang dialami oleh Natanael, itu mengingatkan dan mendorong untuk kita memiliki pengharapan, bahwa Tuhan pasti akan menemukan kehidupan kita, walaupun kehidupan kita ini jauh dari yang diinginkan oleh Allah sendiri. Tetapi kalau Allah mau memakai kehidupan kita, kita tidak bisa berkutik, kita tidak bisa menolak. Dan bahkan kita harus menjawab, iya dan sanggup untuk menjadi
murid Tuhan Yesus. Nah, melalui dari bacaan ini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu hal yang mungkin terlupakan dan bahkan sering diabaikan oleh orang Kristiani atau umat Kristen. Nazaret yang dahulu tidak terkenal, bahkan Nazaret yang dahulu tidak diperhitungkan, melalui karya kehidupan Tuhan Yesus, saat ini Nazaret menjadi simbol, Nazaret menjadi lambang, dan bahkan Nazaret menjadi titik tolak untuk kita bisa melihat kehidupan ini, bahwa semuanya akan dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan umat manusia dan semua ciptaan. Mungkin di antara kita merasa kecil, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bahkan siapa yang kenal dengan kita? Siapa yang kenal dengan GKJ Argo Mulyo? Siapa yang kenal dengan kehidupan kita? Tetapi Allah ternyata memakai Nazaret yang tidak terkenal, yang tidak diperhitungkan, dan bahkan diabaikan oleh dunia. Itu bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak terkenal, mungkin kita diabaikan, mungkin kita tidak diperhitungkan, atau mungkin di dalam kehidupan kita akan dilupakan oleh dunia ini. Tetapi kalau Allah sudah memiliki rencana, kalau Allah sudah memiliki sesuatu yang akan dilakukan di dalam kehidupan manusia, maka itu berlaku di dalam kehidupan kita. Kita pun akan diangkat menjadi terkenal. Kita pun akan mulai diperhitungkan. Kita pun mulai akan dikenal dan bahkan akan dicari oleh banyak orang. Dan kuncinya, kita harus benar-benar mengakui Yesus adalah Allah. Berani mengatakan kebenaran, yaitu Yesus anak Allah, Raja orang Israel, dan Raja alam semesta ini. Inilah yang menjadi dasar, agar kita tidak tersisihkan, agar kita tidak dikucilkan, agar kita tidak dikesampingkan, agar di dalam kehidupan kita mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebaikan bagi banyak orang. Dimulai dari hal yang terkecil, dimulai dari sesuatu yang mungkin terabaikan. Tetapi kalau Allah sudah memakai dan memiliki rencana atas semuanya itu, maka itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini, mungkin belum banyak yang mengenal kehidupan kita. Mungkin masih banyak yang mengabaikan. Mungkin masih banyak yang tidak memperhatikan. Tetapi Allah akan memakai kita semua agar bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran. Untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Untuk membuktikan bahwa Allah itu memberkati semua ciptaan, termasuk di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa tidak mampu. Jangan pernah merasa saya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Saya takut tampil di muka umum. Saya takut untuk berbicara. Saya takut untuk menyampaikan pendapat. Tetapi ketika Allah menemukan kita dengan cara yang tidak terduga, sama seperti Allah menemukan Natanael, maka kita akan dipakai olehnya untuk menjadi saksi kabar sukacita, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Maka melalui bacaan ini kita harus optimis, kita harus berpengharapan, kita harus memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan. Walaupun situasi yang saat ini terjadi mungkin masih sama seperti tahun 2020. Tetapi Allah tetap menolong, menyertai, dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk kita dimampukan untuk berkata dan menyatakan kebenaran melalui kehidupan kita. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Selamat hari Minggu.
Selamat untuk ditemukan Allah dan dipakai menjadi alatnya. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.